Oke, sobat-sobat Garuda Fan dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat selalu. Sudah lama kita tidak berjumpa dan pada akhirnya saya sudah sempat untuk menyapa kalian dimanapun kalian berada dari seluruh penjuru. Oke, sobat-sobat Garuda, kita telah menyaksikan bagaimana pertandingan Timnas Indonesia baik di Timnas U23 yang tadi malam gagal lolos ke Piala Asia U23 yang dilaksanakan di mana itu? Di Qatar apa di Arab kalau nggak salah. Dan sahabat-sahabat Garuda, permainannya dari Coach Gerard di sini cukup luar biasa ya, dari permainannya yang tiki-takanya katanya, dan juga namun dari permainan dan juga segi gol sepertinya Coach Gerard harus membuat permainan yang lebih agresif lagi untuk bisa menciptakan gol, bukan hanya peluang saja. Karena kita ketahui ya bagaimana pergantian pelatih dari timnas senior kemudian junior hingga sekarang ya. Kita ketahui bagaimana protes yang dilakukan oleh beberapa pengamat yang telah kita ketahui bersama, dan juga mendapatkan sintilan saat ini dari beberapa netizen dan juga kita sebagai pecinta sepak bola Indonesia. Mari kita tetap dukung timnas Indonesia ke depan untuk lebih maju lagi. Dan perlu kiranya kita apresiasi bagaimana permainannya, karena kita juga melihat bagaimana timnas senior yang ditangani oleh Coach Patrick di sini gagal menang dan ditahan imbang meskipun serangannya 7 hari 7 malam kata Bung Binder ya, melawan Lebanon dan ditahan imbang kan begitu. Dan sahabat-sahabat Garuda, bagaimana menurut kalian? Silakan ditulis komentar dan mari kita diskusi bersama. Kalau 0 on target berarti salah pemain dong. Belum tentu. Iya. Kalau on target banyak tapi nggak gol mungkin. Tapi ya finishing pemain. Tapi kalau nggak sampai on target artinya nggak sampai ke kotak penalti. Ini kalau itu teman-teman guys, ini udah terjadi dari AFF. Come on. Iya. Masalah ini ya. Bahwa ini begini terus. Masalah ini terjadi nggak cuma di pertandingan ini. Solving ya. Nggak ada. Solvingnya itu yang bikin kesel. Menang lawan Korea, Noel nggak diajak, kita masuk semifinal. Noel nggak diajak. Wajarlah kami sampai ke bawah mimpi. Wajar juga kami kecewa. Piala Asia U23 lalu kita semifinalis loh bro. Dan Piala Asia U23 ini kita nggak lolos. Banding-bandingin, ya pastilah database-nya ada. Database-nya jelas. Beda materi pemain. Ya yang pilih pemainnya siapa? Kita. Lo orang. Bukan kan? Apa? Fokus kualifikasi Olimpiade. Konsisten dulu lolos tingkat Asia U23, baru bacot soal Olimpiade. Iya, ini adalah sebuah kemunduran. Kemunduran. Next. Apa yang akan lo lakukan? Kita sudah mengetahui hasil akhir dari pertandingan Indonesia U23 melawan Korsel U23 di Piala Asia U23 sebelum menuju ke putaran final di Arab Saudi. Dan hasilnya kita kalah 1-0 lewat gol pemain Korea Hwang Yudong. Dan dengan hasil ini membuat peluang Garuda Muda kita ini kandas. Sangat ironis karena sebelumnya kita bisa melaju sampai ke semifinal dan di perempat final kita kalahkan Korea dengan adu penalti, tapi saat ini Korsel membalas itu justru di kandang kita. Ya, di Gelora Delta Sidoarjo, tim asuhan Gerald Vandenberg kalah. Korea menyapu bersih 3 pertandingan di grup J, nilai mereka 9. Ya, ini luar biasa tentunya tanpa kemasukan, memasukkan 13 dengan 0 ya, kemasukan. Sementara Indonesia ini kemasukan pertama setelah 0-0 dengan Laos dan juga menang 5 dengan Makau, kita kebobolan ini. Kemasukan 5, kemasukan 1. Menurut saya tidak perlu lagi kita sekarang untuk menyesali, ya, apalagi menangisi apa yang sudah terjadi. Istilahnya ini nasi sudah menjadi bubur, relakan saja, ya. Tidak perlu lagi mencari kambing hitam, ya, atau kita mencari-cari kesalahan lagi, ya, misalnya pelatihnya, pemainnya, udahlah, ya kita introspeksi aja, evaluasi aja, itu ada di PSSI. Apalagi kan disaksikan oleh Dirtek yang baru.
ya Pak Alexander Zwiers. Ya, dialah yang ditugaskan untuk mengevaluasi termasuk kinerja dari pelatih Gerald van den Berg. Itu wajar saja untuk dievaluasi dan dilihat bagaimana. Kalaupun mungkin diberhentikan atau diganti dengan pelatih lain itu oke-oke aja, sah-sah aja. Semua itu tergantung dari PSSI. Karena menurut saya yang jadi acuan dalam pertandingan melawan Korea Selatan itu bukan di situ. Justru di awal kita sudah gagal ketika bermain imbang 0-0 dengan Laos. Pasti teman-teman semua juga udah tahu. Karena kan di sana target harus menang, harus 3 poin. Kalau itu kita bisa menang, even cuma dengan 1-0 saja, itu peluang kita bagus 6 poin. Karena kita kalah kemarin lawan Korea. Itu kan hitung-hitungannya yang dari awal. Karena kita sudah diuntungkan sebagai tuan rumah dan lawan seperti di jadwal itu sudah teratur dengan baik. Laos, Makau baru terakhir ujungnya dengan Korea. Ya, jadi aman di pertandingan terakhir pun kita bermain imbangnya. Oke lah bagi kita. Tapi sudah gagal di awal itu ketika Laos mampu menahan kita. Skenarionya berantakannya di situ. Ya, sebelum kita menang dengan lawan Makau. Karena ini ya tidak perlu ditawar. Harga mati menang. Kita tahu bersama semua aspek itu kita unggul melawan Laos. Terlepas mereka itu mau parkir bus, parkir pesawat. Tetapi kita itu gagal ya untuk mencetak gol. Penguasaan bola yang tinggi percuma menjadi sia-sia. Ya, peluang seabrek-abrek pun itu tak ada gunanya. Makanya dari situlah yang kita gagal dan pertanggungjawaban dari Gerald itu di pertandingan itu, bukan lawan Korea. Ya, ketika kita gagal ya. Dan Gerald van den Berg itu menurut saya sudah berbuat yang terbaik ya. Artinya dia tentunya ingin juga tim kita ini U23 lolos. Sudah semaksimal mungkin. Semua pemain juga pasti di lapangan akan berbuat hal yang sama untuk membuat kita ini bisa lolos. Tapi apa daya, tidak bisa dilakukan karena Gerald juga hanya ditunjuk sebagai pelatih itu dari atas. Kalaupun mau disalahkan itu dari PSSI lah. Sudah menunjuk dia baik di Piala AFF dan juga di Piala Asia ini. Jadi ya dia hanya menjalankan saja. Presiden FIFA akhirnya angkat bicara. Ia tegaskan tak ada masalah dengan timnas Indonesia yang terus ajukan pemain naturalisasi. Asal transparan dan jelas, Indonesia bukan satu-satunya negara yang sering lakukan naturalisasi. Teman-teman, bahwa 2 pertandingan laga uji coba pada bulan September ini adalah dalam rangka persiapan timnas Indonesia kita menyiapkan skema terbaik dan juga susunan atau komposisi pemain terbaik agar nanti pada bulan depan di bulan Oktober pada saat timnas Indonesia kita bertarung atau berjuang di round 4 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia melawan Arab Saudi dan kemudian melawan Irak bisa bermain sebaik mungkin supaya lolos langsung ke Piala Dunia atau minimal lolos ke round 5 dan kembali berjuang agar bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Oleh karena itu, jika di 2 pertandingan laga uji coba bulan ini ada serangkaian percobaan atau istilah kerennya eksperimen yang dilakukan oleh pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert, maka itu adalah suatu hal yang wajar dan juga sah-sah saja. Dan saya sangat senang bahwa Patrick Kluivert melakukan percobaan untuk 2 pertandingan tersebut. Karena yang pertama melawan Chinese Taipei, Patrick Kluivert menurunkan lebih banyak pemain yang jarang mendapatkan kesempatan tampil sebagai starter. Dan memang hasilnya adalah kemenangan yang bombastis dengan skor telak 6-0 dengan permainan total offensive football atau kita kenal juga dengan istilah kerennya total football. Tapi seperti yang juga saya jelaskan di konten review dari pertandingan tersebut bahwa Chinese Taipei memang adalah tim yang lemah. Jadi wajar saja Indonesia bisa menang dengan skor yang telak, tapi yang saya suka adalah para pemain Indonesia bermain secara kolektif sehingga semua gol itu tercipta melalui sebuah sistem atau proses serangan yang terpola secara rapi. Dan untuk pertandingan kedua ini sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa Lebanon adalah tim yang lebih kuat daripada Chinese Taipei, tapi memang tidak sekuat seperti Arab Saudi atau Irak yang merupakan lawan dari timnas kita pada bulan Oktober nanti. Tapi paling tidak para pemain bisa merasakan bagaimana ya pengalaman mereka berhadapan dengan para pemain yang merupakan bagian dari sebuah timnas dari kawasan Timur Tengah. Dan memang hasil akhirnya adalah 0-0. Dan seperti yang sering saya jelaskan bahwa dari sebuah laga uji coba jangan dilihat hasil akhirnya, tapi dilihat cara bermain dan juga dilihat bagaimana performa para pemain secara individu dan juga bagaimana sang pelatih
justru memilih pemain-pemain berdasarkan strategi yang dia terapkan. Jadi memang di pertandingan kedua ini Patrick Kluivert memang tidak mengubah sistem permainan dari timnas Indonesia yang masih saja mengandalkan permainan ofensif dengan juga formasi 4-3-3 meskipun sebelumnya pada saat saya siaran kan saya kira formasinya 3-4-3 karena jadi memang dari segi permainan ya Indonesia seperti biasa attack. Dan beberapa kali memang di menit-menit awal Kelvin Verdong ya yang mengambil inisiatif untuk membagi bola dan memang passing-passingnya akurat meskipun kemudian dia ada melakukan 2 kesalahan passing ya. Tapi passing-passing dia akurat karena memang dia lebih banyak memberikan passing itu ke samping. Apakah itu ke sayap atau ke pemain yang paling dekat yang sejajar dengan dia, tapi bukan progressive passing seperti yang biasa dilakukan oleh Tom Hea adalah 1-2 tapi ya gak begitu berbahaya. Sedangkan Dean James yang di babak pertama itu tampak sebagai point of attack dari Indonesia karena banyak sekali serangan yang dimulai dari dia. Di sebelah kanan Yakob di menit-menit awal diandalkan untuk membangun counter attack atau pada saat memang ada transisi, dan Ricky serta Joey itu harus menjaga kedalaman. Lili Pali juga adalah pemain yang bermain secara free roll, dan memang Lebanon bermain dengan taktik parkir pesawat, dan itu tidak salah sama sekali karena parkir pesawat kayak parkir bus atau mungkin parkir tank itu juga adalah bagian dari strategi permainan. Jadi gak salah juga, dan saya juga bingung awalnya kan, kenapa sih Lebanon ini kan laga uji coba, kenapa sih harus bermain ultra defensif atau extra defensif? Cuman yang saya gak suka, kenapa mereka harus bermain kasar. Betul kan teman-teman, gak perlu juga seperti itu. Tapi ya memang itulah tipikal permainan dari tim-tim asal Timur Tengah. Dan dengan demikian mereka akan memancing emosi dari para pemain kita, dan kena juga kan, terpancing juga. Namun saya pikir gak salah juga jika ada pemain kita yang emosi, karena ini laga uji coba. Apalagi kalau di pertandingan resmi pun sebetulnya kan nggak boleh tackling-tackling brutal seperti itu kan, bisa membahayakan sang pemain gitu, pemain yang di-tackle. Miliano Jonathan mainnya lihat bagus, akhirnya dia di-tackle tuh 2 kali. Ricky Kambuaya di-tackle. Jadi memang permainan dari Lebanon ini mengandalkan agresif juga, agresif football juga. Nah ini hal yang perlu dirasakan oleh para pemain, kan nanti hal serupa juga kemungkinan akan mereka alami juga di round 4, apalagi nanti pada saat lawan Irak. Irak kan juga tim yang agresif. Bahkan Irak tuh lawan Thailand di pertandingan uji coba juga, kalau nggak salah Kings Cup, lihat aja tuh dia ada pemain Irak yang hajar pemain Thailand tuh dari belakang, kan gila. Nah tapi ya begitulah cara mereka bermain. Jadi ini penting juga laga uji coba ini, dan saya pikir ada baiknya juga Patrick Kluivert melakukan serangkaian perubahan di line up ya kan dari 2 pertandingan. Artinya apa? Artinya sistem ini perlu penyempurnaan dengan waktu yang cukup lama. Jadi ini kan sekarang kan coba sistem baru nih ya, yang kita kenal lah total football, kan semua maju itu udah total football itu. Kevin Dix akhirnya maju jadi sia-sia karena memang tim lawan itu bertahan total, tapi strategi seperti ini ternyata tidak ampuh walaupun ini hanya friendly match. Ya kan teman-teman, jadi kita juga saya pikir jangan negative thinking karena ini adalah percobaan yang dilakukan oleh Patrick Kluivert. Ini skema yang sangat beda yang kita lihat, kan nggak seperti sebelumnya lawan Bahrain, lawan China. Bukan soal akurasi passing, tapi memang sistem ini yang menyulitkan para pemain untuk memberikan akurasi passing karena nggak ada pengendalian atau pengaturan tempo permainan. Tapi kalau tempo itu diatur, memancing para pemain, ayo pancing mereka keluar cepat, main fast break, umpan-umpan kombinasi, mungkin, saya mengatakan mungkin, ya kan, itu bisa menjadi solusi. Tapi bagi kita yang ingin permainan yang indah, ya tentu pertandingan semalam itu menarik untuk dinonton, karena melihat bagaimana para pemain kita eksplosif. Tapi tentu kita juga berharap ada gol dong yang terciptakan. Yang semalam adalah pembelajaran yang baik bagi para pemain timnas Indonesia kita, dan tentunya juga bagi Patrick Kluivert. Ketika menghadapi tim asal Timur Tengah yang memilih permainan defensif, ternyata dengan dominasi permainan yang luar biasa, timnas kita bahkan tidak bisa menciptakan satu pun peluang emas. Artinya peluang yang on target. Berarti ya tentu Patrick Kluivert dan jajaran pelatih harus melakukan evaluasi atas hasil imbang semalam. Tapi tentu kita sebagai supporter jangan juga langsung menghakimi para pemain atau juga jajaran pelatih, karena seperti yang saya ulangi berkali-kali, bahwa jangan menilai hasil uji coba itu dari hasil akhir, apalagi dengan serangkaian perubahan yang dilakukan oleh Patrick Kluivert. Tapi nanti di bulan Oktober, no more eksperimen. Gak boleh ada eksperimen lagi. Kluivert sudah harus menentukan komposisi pemain terbaik, dan juga harus menentukan apakah mau bermain dengan sistem semalam melawan Arab Saudi nanti tim tuan rumah. Tim lawan artinya apa? Main counter attacking juga gak salah, tapi tentu lebih pintar pelatih daripada kita semua dalam hal ini Patrick Kluivert, sehingga kita menyerahkan semuanya kepada Patrick Kluivert. Tapi melawan Arab Saudi, melawan Irak, kalau berani bermain menyerang, ya nanti kita harapkan bisa mencetak gol, karena memang di round 4 yang dicari bukanlah hasil imbang, tetapi hasil kemenangan. Maka itu tidak salah juga
jika dalam 2 laga uji coba ini permainannya adalah total football, ofensif total. Tapi kalau gak ada end produknya, itu yang nanti harus menjadi bahan evaluasi. Tadi berubah formasi 4-3-3, 3-5-2, coba lagi dengan formasi lain, dan akhirnya tetap kalah 1-0 sama Korea, tim yang sangat bagus. Ya, saya rasa kita kalah terhormat. Saya nanti akan meminta technical director untuk review semuanya, tidak hanya hasil hari ini, tapi juga persiapan ke depan nanti. Ya, jadi itu sih. Evaluasi nggak Pak? Mengingat kan tahun lalu kita masuk semifinal Piala Asia. Tadi kan technical director sudah ada stratanya, jadi akan direview, kita lihat bersama. Dan saya rasa ya kalah sama Korea 1-0 ya nggak bagus, tapi ya tim yang bagus Korea. Kalau kita lihat ya hasilnya kemarin mungkin waktu lawan Laos saja kita menang. Tapi apapun ya kita harus tadi Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga. Kita Garuda.